Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kita mengkaji ilmu nahwu melalui matan jurumiyah ya, At-Ta'liqat al-Awwaliyah lil Badi'ina fi Dirasatil Ajrumiyah. Karya dari Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Sabit bin Sa'id Al-Wasabi hafizahullah taala. Sekarang kita akan lanjutkan pada pembahasan ya eh, tanda-tanda jazm. Kita lanjutkan pembahasan tanda-tanda jazm. Baik, silakan. Dan ingat, i'rab jazm ini hanya terjadi pada apa? Pada fiil, ya. Bagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya i'rab jazm ini mukhtasun bil af'al. Dia khusus untuk fiil, ya. Silakan. Siapa yang mau baca? Anak Ustadz. Boleh, nah, silakan. Walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. Wa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il as-sahihi Baik. Walil akhiri. jazmi, nah, hasbuk, cukup. Barakallahu fiik. Syukran, jazakillah khairan ala Hmm. kiraatik. Nah, di sini musannif mengatakan walil jazmi alamatani. Apa artinya? Jazm, Untuk jazam ada dua tanda. ya. Jazm ada dua tandanya. Nah, ya. Yang pertama adalah sukun, ya. Sukun ini adalah tanda pertama, tentu menjadi tanda asal untuk i'rab jazm itu sendiri. Dan yang kedua ada al-hadzfu, penghilangan. Nah, kenapa ya di sini istilahnya hanya dengan hazaf saja? Jadi nanti yang dihilangkan itu ada dua macamnya. Sekarang kita masuk ke tanda pertama bagi i'rab jazm, ada di mana di tempatnya. Sudah dibaca tadi, fa amma sukunu fayakunu alamatan, maka adapun sukun fayakunu maka dia menjadi alamatan, satu tanda, ya, satu tanda lil jazmi untuk i'rab jazm fil fi'li al mudhari'i. Nah, pada fi'il mudhari' namun dikatakan ya sahih akhir, ya. Sukun ini dia menjadi tanda bagi i'rab jazm terjadinya pada fi'il mudhari' yang sahih akhir, teman-teman. Nah, ini ya sahih akhir, al-akhir. Baik, kita lihat catatan terlebih dahulu yang sebelumnya. Oh, ya catatan yang kelima yang terakhir. Ai yustadallu ala jazmil kalimati
diambilnya satu kesimpulan atas jazmnya suatu kata itu biwahidatin. Dengan apa? Biwahidah dengan satu tanda min alamataini dari dua tanda berikut. Al-ula, tanda yang pertama adalah as-sukunu wa huwal aslu, maka sukun menjadi tanda asal. Wassaniyatu al-hadfu. Dan yang kedua adalah hadaf wa huwa naibun anhu. Hadaf ini merupakan tanda bagi i'rab jazm yang dikategorikan sebagai ganti dari sukun. Nah, kita lihat di sini ketika membahas fi'il mudhari' menjadi tempat untuk tanda sukun ya bagi i'rab jazm. Nah, di sini catatan pertama dikatakan yu'rafu diketahui jazmul fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri. Nah, jadi fi'il mudhari itu, teman-teman, dia ada dua pembagiannya, ya. Kalau dilihat dari apa? Dari huruf penyusunnya nih. Dari jenis huruf penyusunnya, maka fi'il, nah, itu terbagi menjadi dua. Dan kita sekarang berbicara fi'il mudhari. Jadi masalah fi'lun, ya. Maka ada yang namanya fi'il sahih, ya. Kemudian ada yang namanya fi'il mu'tal. Apa itu fi'il sahih? Fi'il sahih adalah seluruh fi'il yang huruf penyusunnya adalah huruf-huruf yang sehat, bukan huruf ilat. Apa itu huruf ilat? Huruf ilat itu adalah huruf penyakit. Dan huruf penyakit itu atau huruf ilat itu ada tiga. Alif, wawu, dan ya. Ya. Maka ketiga huruf ini, alif, wawu, dan ya. Nah, ini nanti dia keberadaannya ada di fiil yang mu'tal. Kenapa dikatakan mu'tal? Karena fiil tersebut di dalamnya terdapat salah satu dari apa? Huruf ilat. Nah, kalau kita sekarang berbicara tentang fiil mudhari yang sahih akhir, berarti huruf terakhir dari fiil mudhari tersebut bukan huruf ilat. Dan nantinya ada fiil mudhari mu'tal akhir. Ketika dikatakan nanti fiil mudhari mu'tal akhir, berarti apa? Huruf terakhir dari fiil mudhari tersebut ya salah satu dari ketiga huruf ilat ini. Dan dia nanti memiliki apa? Keadaan i'rab jazm yang berbeda, punya keadaannya sendiri. Nah, maka kita lihat di sini ya, tandanya apa? Kalau fiil mudhari sahih akhir ini ketika jazm ya sukun ya biwujud disukuni fi akhirihi dengan adanya sukun di akhirnya. Nah, dijelaskan di sini oleh pentaklik ya, wa makna kaunihi sahihal akhiri. Sahiha dibaca sahiha. Kenapa? Jadi khobarnya Khobar kaun ya, jadi khobarnya kaun. Isimnya kaun mana? domirhu. Domirhu yang nempel nih. Gitu ya. Wa makna kaunihi sahihal akhiri dan makna dari lafal sahihal akhiri ya. Apa maknanya? Annahu laisa muntahian. Nah, ya. Bahwasanya si fiil tersebut ya tidak diakhiri muntahian itu ya akhir maksudnya tidak berakhir dengan apa? Dengan biharfin dengan satu huruf min hurufil illah as-salasa. Dengan satu huruf dari huruf-huruf ilat yang tiga tadi hurufnya ya. Nah, apa saja hurufnya? Alif, wawu dan ya.
Nah, al-alifu wahiyya al-alifu al-wawu wal wal ya'u. Kakaulika, nah ini fiil mudhari yang sahih akhir nih contohnya. Seperti perkataan antum, lau yatala'ab Muhammadun bisolatihi. Lam ya, afwan. Lam yatala'ab Muhammadun bisolatihi. Yatala'ab di sini sukun, teman-teman ya. Di sini apa? Su, sukun. Nah, berarti apa kalau di sini sukun? Yatala'ab adalah fiil mudhari yang sahih akhir. Lihat huruf ba. Huruf ba itu huruf ilat bukan? Bukan, karena huruf ilat itu ya alif, waw, atau ya. Nah, ketika di sini dia kemasukan lam, lam ini penjazm, salah satu penjazm, amil dia, faktor yang menjadikan fiil mudhari itu jazm. Ya, Muhammadun bisolatihi. Nah, Muhammad tidak bermain-main dengan sholatnya, begitu. Ya tala'ab, tala'aba, ya tala'abu. Fayatala'ab, maka ya tala'ab. Ini i'rabnya nih. Dia fi'lun mudhari'un majzumun. Ya, bilam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu ya az-zahiru ala akhirih. Dan tanda jazmnya adalah sukun yang nampak, yang terbaca ala akhirih di huruf terakhirnya. Li'annahu sahihu al-akhir. Karena ya tala'ab adalah fi'il mudhari yang sahih akhir. Nah, ini saja tempat untuk tanda sukun bagi i'rab jazm. Sekarang kita lihat tanda kedua i'rab jazm. Tempatnya di mana saja. Ya, tanda kedua bagi i'rab jazm itu kan adalah hadzf. Silakan dibaca. Boleh lagi Ustadz? Boleh, boleh, silakan. Nah, qala musonifun rahimahullah ya Ustadz. Iya, musannif Al-Imam Ibnu Jurum. Wa amal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhiri wa fil af'alul khamsatil lati raf'uha bithabatin nun. Bisabatin nuni. Hmm. Coba diterjemahkan. Wa amal hadzfu. Adapun Dan hadzf. adapun hadfun dia menjadi satu tanda untuk jazm pada fi'il mudhari mu'tal yang akhir. Dan di eh, fi'il-fi'il khamsah atau af'alul khamsah yang rofaknya dengan tetapnya nun. Ya, jadi ada dua tempat nih. Ya, tanda hadzf untuk i'rab jazm. Ada dua tempat. Tempatnya adalah di fi'il mudhari yang mutal akhir. Nah, maksud dari hadzf di sini adalah apa? Penghilangan huruf ilatnya. Jadi fiil mudhari yang diakhiri oleh ya satu dari huruf ilat yang tiga tadi itu, maka ketika kemasukan penjazm contoh seperti lam, maka hilang. Kemudian juga yang kedua adalah di al-af'al al-khamsah nih, wafil af'al al-khamsah. Yang ketika rofa kan tanda rofanya dengan tetapnya nun ya. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Itu ketika rofa, nunnya ada. Tapi nanti ketika masuk lam jadinya gimana? Lam yaf'alu, lam taf'alu, lam yaf'ala, kemudian lam taf'ala, lam taf'ali.
Kita lihat catatan yang kedua terlebih dahulu. Ay yu'rafu jazmul, ya. Ay yu'rafu jazmul fi'li al-mudhari'i. Yu'rafu jazmul fi'li al-mudhari'i al-mu'talil akhiri. Nah, diketahui jazmul fi'li. Kalau ini kan, kalau yang fi'il mudhari' saya akhir kan, tadi apa? Yu'rafu jazmul fi'li al-mudhari as-sahihil akhiri dengan adanya sukun ya, biwujudi sukun di akhirih. Nah, kalau fi'il mudhari' yang mu'tal akhir itu diketahui jazmnya dengan apa? Bihadzfi harfil illati. Dengan menghilangkan apa? Huruf illat. Yu'rafu jazmul fi'lil mudhari'il mu'talil akhiri bihadfi harfil illati niyabatan anis sukuni, yang dimana hazafnya huruf ilat itu ya sebagai ganti dari sukun, ya. Nah, kaqaulika fi yakhsha yada'u yarmi. Nah, ini semua fiil mudhari yang huruf ilatnya masih ada di akhirnya nih, ya. Yakhsha huruf ilatnya apa? Alia. Yakhsha alif ya, Alif. Nah, alif tuh. Yada'u huruf ilatnya apa? Al-wawu. Wawu ya. Kemudian yarmi huruf ilatnya apa? Alia. Ya. Ketika kemasukan lam, lam ini penjazm maka jadilah seperti ini. Lam yakh, lam yakhsha gitu. Hilang apa? Al-alif. Alifnya. Nah, lam yakhsha Muhammadun aduwahu. Artinya adalah Muhammad ya sebagai fa'ilnya yakhsha. Muhammad tidak takut aduwahu ya, tidak takut pada musuhnya. Kemudian juga walam yada'u bakrun ilal batili. Nah, yada'u di sini kemasukan lam. Wawunya wawunya hilang gitu. Nah, domah yang ada di sana itu nantinya ya sebagai pengetahuan kita bahwasanya ada huruf ilat yang dibuang, dan dengan adanya domah di situ pun juga kita tahu huruf ilat yang dibuang itu adalah wawu, karena wawu adalah huruf yang cocok dengan harokat domah gitu. Begitupun alif yang cocok dengan harokat fathah. Begitupun nanti ya huruf ya cocok dengan harokat kasroh. Contohnya kalimat lam yarmi amrun. Yarmi. Ya, ketika nanti dikatakan seperti ini, misalkan ditanyakan yarmi, kemasukan penjazam. Tandanya penghilangan huruf ilat. Oke, huruf ilat apa yang dibuang dari yarmi? Kita bisa tahu dari harokat kasroh. Itu harokat kasroh cocok dengan huruf apa? Huruf huruf ya. Ya. Maka huruf ilat yang dibuang dari yarmi adalah ya. Lam yarmi amrun ghairahu bil buhtani. Nah, oke, di sini kita baca fakullun min yakhsha wa yada'u wa yarmi, maka setiap dari yakhsha dan yada'u dan juga yarmi, nah dia adalah apa? Fi'lun fi'lun mudhari'un. Nah, majzumun bilam yang dijazm dengan lam wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya hadzfu harfil illati adalah penghilangan huruf illat yang tentu niabatan sebagai ganti anis sukuni dari sukun. Wal mahdzufu dan yang dihapus minal awal dari contoh yang pertama yakni yaksha adalah alif. Nah ya. Wal fathatu qoblaha, dan harokat fathah sebelumnya itu dalilun alaiha, dalil atas adanya huruf huruf ilah alif setelahnya. Wa minasani adalah wawu ya, dan domah wa domatu qoblaha, domah sebelumnya itu dalilun alaiha ya, al dalilun petunjuk atas huruf ilat yang dibuang yakni wawu gitu ya. Wa minasalis ya. Nah, dan dari yang ketiga ya alia ya, dan kasroh yang ada sebelumnya itu dalilun alaiha, dalil atas adanya huruf ya sebelumnya sebelum dibuang.
Gitu. Sekarang kita masuk ke tempat yang kedua. Bagi ya tentunya tanda apa? Tanda hadzaf ya, untuk i'rab jazm. Yakni di mana? Al-af'al al-khamsah. Ai yu'rafu jazmul yu'raful jazmu. Nah, yu'rafu al-jazmu. Nah, diketahui jazm fil af'alil khamsati pada fiil-fiil yang lima itu apa? Bihadzfin nuni dengan penghilangan nun. Niabatan anis sukuni. Sebagai ganti dari apa? Sebagai ganti dari sukun. Seperti ucapanmu, kakaulika ya. Al-Muhammadani lam yamna'a. Asalnya apa? Yamna'ani kan. Tapi karena di sini ada lam, nunnya hilang. Gitu. Kemudian wazaiduna lam yuhmilu. Asalnya apa? Kalau nggak ada lam, yuhmiluna. Namun ketika di sini ada lam, ya hilanglah nunnya. Jadi yuhmilu. Masih ingat ya alif di sini alif apa namanya? Fariqah. Alif fariqah. Baik. Ya, lam yuhmilu auladahum. Baik. Wa anti ya Zainabu dan kamu wahai Zainab lam tuqassiri ya. Asalnya adalah tuqassirina kalau nggak ada lam di sini. Namun karena ada lam maka nunnya hilang. Jadilah tuqassiri ya. Lam tuqassiri fi taati walidaik. Fal fi'lu maka fi'il fi hadhil amsilah pada contoh-contoh ini baik ya. Pada contoh kalimat yang pertama al-Muhammadani lam yamna'a zakatal mal ya. Nih contoh yang pertama lam yamna'a ya. Kemudian contoh yang kedua adalah lam yuhmilu. Contoh yang ketiga lam tufassiri. Itu semuanya majzumun bilam dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi dan tanda jazmnya adalah hadfun nuni. Niabatan anis sukuni sebagai ganti dari sukun. Li'annahu minal af'alil khamsati karena dia termasuk fiil-fiil yang lima. Wal alifu dan alif, awil wawu atau waw, awil ya'u atau ya, itu semua adalah apa? Hmm? Iya. Domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Dia sebagai fa'il di fiil-fiil tadi ya. Nah, barakallahu fiik. Sampai sini bisa difahami. Tenang saja, Al-Imam Ibnu Ajurum telah membuatkan fasal ya, guna menyimpulkan pembahasan rinci kita perihal tanda-tanda i'rab. Oke, sekarang kita tinggal menikmati simpulan tersebut beserta ya catatan dari pentalik. Faslun. Nah, faslun kita lihat di sini catatan. Fi hadzal fasli pada fasal ini yadhkuru al-musannifu. Musannif menyebutkan khulasotan, ringkasan. Ya, Al-Imam Ibnu Ajurum berarti menyebutkan apa? Khulasoh, ringkasan. Ma taqaddama. Apa yang telah lewat? Fil babis sabiqi pada bab sebelumnya. Ala sabilil ijma'. Ya, di atas metode yang umum. Maksudnya yang global. Metode global. Ya. Pasal ini juga menjelaskan bab sebelumnya tapi dengan lebih umum gitu. Karena yang sebelumnya itu rinci. Sebagaimana di sini dikatakan apa? Ba'da setelah an zakarohu setelah musannif yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum menyebutkan pasal ini ala sabili tafsir ya dengan cara apa? Rinci, dengan cara rinci, dengan cara dakik, dengan cara detail. Nah, inilah yang dimaksud tamrinan. Ya, sebagai tentunya apa? Latihan ya lil mubtadi kepada penuntut ilmu. Dan apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum tentunya
ala adatil mutaqaddimin, ya, di atas kebiasaan para ulama-ulama terdahulu rahimahumullahu. Para ulama terdahulu memang demikian, membicarakan satu permasalahan, dirincikan, baru nanti disimpulkan dalam bentuk, ya, keumuman lafal. Maka di fasal ini, ya, adalah penjelasan tanda-tanda i'rab tentunya yang sifatnya umum, simpulan dari yang telah kita bahas dari dua atau tiga pertemuan yang lalu. Baik. Nah, al-mu'rabatu kismani. Nah, ada mu'rabat, kata-kata yang dia mengalami i'rab bisa kita tinjau dari dua pembagian ini. Ya, ada kismun yu'rabu bil harokati, ada bagian, ya, atau kata yang di-i'rab dengan harokat, wa kismun yu'rabu bil hurufi, dan ada kata yang di-i'rab dengan huruf. Kita lihat kata yang di-i'rab dengan harokat, catatan nomor 2. Nah, ai bil harokatis salas, dengan harokat yang tiga. Ketika berbicara harokat, maka di situ adalah tiga saja yang termasuk harokat, teman-teman. Yang pertama adalah apa? Dommah, ad-domatu, dan yang kedua adalah al-fathatu, yang ketiga adalah al-kasrah. Nah, sukun itu diikutkan wa yalhaqu biha as-sukun. Nah, sukun ikut kepadanya. Karena apa? Sejatinya sukun bukanlah harokat, teman-teman. Karena yang namanya harokat itu bergerak, berpindah. Domah bisa berpindah gitu ya. Nah, nah, kalau sukun itu kan secara letterlock artinya diam. Sukun, sakinah, tenang, begitu. Baik. Nah, hazal kismu huwal asal, ya. Pembagian ini adalah asal, ya, di mana kata itu diirob dengan harokat. Makanya setiap harokat itu pasti menjadi tanda asal bagi setiap, ya, i'rab-i'rabnya, gitu. Walihada qaddamahu. Dan oleh karena ini, beliau Al-Imam Ibnu Ajur mendahulukannya. Kemudian ada tadi bagian yang diirob dengan huruf, ya kan? Nah, ai bil hurufil arba'ah, dengan huruf-huruf yang empat. Apa saja? Al-wawu, nah, ya. Al-wawu, wal alifu, wal ya'u, wan nunu. Ini huruf-huruf yang empat. Jadi ada kata-kata yang dia diirob dengan wawu, ya, diirob dengan alif, diirob dengan ya, diirob dengan nun. Dan terkadang, ya, tentu juga ada yang diikutkan kepada huruf ini, yakni penghilangan malah. Wa yalhaqu biha al-hadzfu. Nah, ya. Kakaulika seperti ucapanmu khofa Zaidun rabbahu. Ya, wa akramtu Zaidan. Afwan, ini catatan yang keempat, ya, afwan, afwan. Kita belum baca matanya. Kita baca dulu matanya. Baik, sekarang kita lihat. Nah, falladhi yurabu bil harakati arba'atu asya'a. Dan kata yang diirob dengan harokat ada empat nih. Yang pertama ada isim mufrad. Tadi catatannya sudah kita baca, walaupun secara sepintas begitu. Khofa Zaidun robbahu. Nah, nih, isim mufrad, ya kan? Zaidun isim mufrad. Dengan harokat nggak dia? Dengan harokat domah tuh. Robbahu. Isim mufrad nggak dia robba? Isim mufrad tuh dengan harokat juga, harokat fathah. Wa akram tu Zaidan. Zaidan nih, isim mufrad juga dengan harokat dia. Dengan harokat apa? Fathah. Wa farihtu bi Zaidin. Zaidin. Nah, dengan harokat apa? Kas, kasrah. Ya. Nah. Kemudian wa jam'u taksir dan jamak taksir. Catatan yang kelima. Ini sama, dia dengan harokat juga. Nasohani al ulama bil hirsi alal khairi. Para ulama menasihatiku untuk bersungguh-sungguh di atas kebaikan. Mana jamak taksir? Al ulama. Dengan harokat tidak i'rabnya? Iya, domah tuh, ya. Nah, kemudian juga ahbabtu al ulama'a, ya, dengan harokat fathah ketika dia berkedudukan, ya, kedudukan yang mengharuskan memang i'rabnya nasab begitu. Wa nazartu ilal ulama'ina ulama'i, ya, dengan harokat apa? Kas kasrah. Kemudian wa jam'ul muannats salim. Nah, ini yang ketiga, di mana dia adalah kata yang di'rab dengan harokat. Jama' muannats salim. Nah, tuh.
Safaratil hindatu, hindatu. Ya, jamak muannas salim rofa dengan apa? Domah. Kan di sini dia rofa. Kemudian wa alamtul hindati, al hindati di sini dia nasab, nasab dengan harokat kasrah ya kan? Wa farihtu bil hindati, ya, al hindati dengan harokat juga dia majrur. Ya, terletak setelah huruf jar. Ba. Maka dia dengan kasrah. Ya. Yang terakhir adalah fiil. Nah, ini satu nih fiil. Wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, fiil mudhari yang tidak bersambung akhiran dengan sesuatu ketika rofa dia dengan apa? Dengan doma. Ketika nasab dengan apa? Fathah. Nah, ketika jar nggak ada ya dia fiil nih. Gitu. Berarti ketika jazm dengan apa? Sukun. Maka kita lihat langsung catatan di sini kakaulika yuzakiru zaidun darsahu. Yuzakiru syahid kita yuzakiru rofa dia dengan doma. Kemudian lan yuhmila. Mana syahid kita? Yuhmila. Fil mudhari' dia. Tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu. Maka dia lagi nasab di sini. Tandanya dengan fathah. Walam yatruk. Nah, yatruk di sini. Ya, tidak bersambung akhiran dengan sesuatu. Di sini dia sedang jazm karena kemasukan penjazm. Yatruk. Maka sukun. Ya. Nah, tadi kan sukun diikutkan kepada apa? Kepada harokat. Wa yalhaqu biha as-sukunu. Masih ingat ya? Nah, udah itu adalah empat. Nah, disimpulkan di sini oleh Imam Ibnu Jurum, kulluha turfa'u bidomah. Semuanya dirofa dengan domah. Baik isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fiil mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan suatu dirofa dengan domah, tunsobu bil fathah, dinasab dengan fathah, ya tukhfadu bil kasroh. Nah, ini kan berarti isim ya. Berarti isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim saja dikhafadkan dengan kasroh. Waktu juzamu bis sukun dan ini tentu khususnya untuk apa? Fiil mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu. Ya dijazm dengan sukun. Kita lihat catatan yang ke-8. Ai anal asla fi majmu'i hadhil anwa' al-arba'ah bahwasanya asal pada ya majmu' hadhil anwa' kumpulan jenis-jenis yang empat ini nah dia apa? Antur fa'a bidommah. Nah, dia itu dirofa dengan domah. Watun soba bil fathah dan dinasab dengan fathah. Gitu. Wa tukhfadha bil kasrah dan dikhafat dengan kasrah. Wa tujzama bis sukun dan dijazm dengan sukun. Ternyata dari pembahasan tadi itu khoroja anzalika ada yang keluar nih. Tiga. Jamak muannas salim dia dinasab dengan kasrah. Ya. Nah, tadi afwan. Saya pas baca ini watun sobu bil fathah isim mufrad dinasab dengan fathah, jamak taksir dinasab dengan fathah. Terus saya bilang jamak muannas salim dinasab dengan fathah. Enggak ya, keluar ini. Untuk jamak muannas salim nasabnya bukan dengan fathah, ya, keluar. Ya, nah, maka tadi itu dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum. Nah, apalagi yang keluar selain jamak muannas salim saat nasab? Nah, lihat di sini. Wal ismu ladzi la Sudah. yansharif. Isim-isim yang tidak bertanwin. Nah, ya, yukhfadu bil fathah. Dia dikhafatkan dengan fathah. Kemudian juga fiil mudhari' mu'tal akhir nih, ya. Fiil mudhari' mu'tal akhir kan dia juga sama, masuk kepada fiil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu, ya. Tapi dia tandanya bukan dengan sukun, ya. Nah, bukan dengan sukun. Kalau Imam Ibnu Ajurum tadi kan simpulkan di sini apa? Waktu jizamu bisukun begitu kan? Nah, ini hukum asalnya teman-teman, hukum asalnya isim ya, isim mufrad di doma, begitu jamak taksir di doma ketika rofa, jamak muannas salim, begitu pun dan seterusnya ya. Nah, ini ada keadaan-keadaan yang memang keluar dari asal. Makanya beliau Al-Imam Ibnu Ajurum tuliskan lagi di sini ya. Nah, wal fi'lu al mudhari'u al mu'talul akhir ya yujzamu bihadfi akhirih. Fil mudhari' mu'tal akhir dijazm dengan penghilangan huruf ilatnya. Kita lihat di sini. Catatan nomor satu. Ai kharaja anil asal. Nah, tiga poin tadi yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Jurum itu adalah kata-kata yang keluar dari asal yang udah kita baca tadi di simpulan ya. Nah, al-mutaqaddim, asal yang sudah dibaca. Ba'dul anwa.
Nah, ini kan beberapa jenis yang memang dia keluar dari asal. Di antaranya apa? Jama' muannats salim. Fa innahu yunsabu bil kasrah. Maka sesungguhnya jama' muannats salim dinasab dengan kasrah. Contohnya akramtu al-hindati. Al-hindati ini nasab, tapi dia dengan kasrah. Ya. Nah, dia itu apa? Nah, kan dia seharusnya dia dinasab dengan apa? Dengan dengan fathah. Ya, wa kana haqquhu an yunsaba bil fathah. Gitu. Nah, baqaan alal asal. Itu ah, ininya asalnya. Namun dia keluar dari asal. Begitu ya, keluar dari asal. Nah, wa minha dan diantaranya lagi al ismul lazi la yansarifu. Isim yang tidak bertanwin. Fa innahu yukhfadu bil fathah. Maka sesungguhnya isim ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin itu dia dikhafatkan dengan fathah, ya. Nah, contohnya salam tu ala Ahmad. Ini pun juga sama, ya. Asalnya dia apa? Nah, ya asalnya dia yukhfadho an yukhfadho bil kasroh, dia dikhafatkan dengan kasroh. Asalnya demikian gitu. Tapi karena memang bentuknya ya layan sorif sebab ada ilat-ilat tertentu di sana, nah ya dia tidak dikhafatkan dengan kasroh, melainkan dikhafatkan dengan apa? Iya, dengan fathah. Baqaan alal asli. Berikutnya lagi wa minha di antaranya adalah fi'il mudhari' mutal akhir fa innahu yujzamu bi hadzfi harfi illah min akhirih. Maka sesungguhnya dia dijazm dengan penghilangan huruf ilat dari ya akhirnya tuh. Contohnya lam yakhsha, ya, lam yad'u, lam yarmi. Nah, ini juga sama. Ya, secara asalnya dia ya yujzamu bisukun dengan sukun. Namun ya keluar dari asalnya. Sampai sini bisa difahami. Ya, Ustaz, insya Allah. Nah, sekarang kita masuk simpulan yang kedua. Kata-kata yang diirob dengan huruf. Ya. Walladhi yu'rabu bil hurufi. Arba'atu anwa. Dan yang diirob dengan huruf arba'atu anwa. Ada empat. Tentu di sini adalah isim tasniyah. Isim tasniyah. Kemudian jama' muzakkar salim. Al-asma al-khamsah. Al-af'al al-khamsah. Ya kan dengan huruf juga tuh. Wahya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Ini disebutkan ya. Fa'ammat tasniyatu maka adapun tasniyah fatur fa'u bil alif. Maka dia dirofa dengan alif. Watun sobu watuk fadu bil ya'i. Dan dinasob dan dikhafat dengan ya. Ini untuk tasniyah. Tasniyah isim musanna itu rofanya dengan alif. Nasob dan jira dengan ya. Ya. Maftuh. Ya maqablaha. Di fathah sebelum yaknya dan maksur ma ba'daha dan di kasrah setelah yaknya. Itu keadaan apa? Keadaan isim musanna ketika nasab dan khafat dengan tandanya huruf ya. Kita lihat catatan nomor 2. Contohnya adalah faza al-mujtahidani. Al-mujtahidani ini adalah isim musanna ketika rofa dengan alif. Nunnya ini iwat anit tanwin. Iwat itu artinya pengganti. Nunnya di sini pengganti dari tanwin. Wa akramtu al-mujtahidaini. Nah, mujtahidaini ini ketika nasab dengan ya.
Kemudian di sini adalah athnaitu 'alal mujtahidina. Nah, afwan, al mujtahidaini, al mujtahidaini. Nah, ini juga jer terletak setelah huruf jar ala, maka dia dengan ya. Ya yang bagaimana? Ya, yang sebelumnya di fathah, al maftuhu ma ba'daha. Afwan, al maftuhu ma qablaha. Ya. Kemudian yang ya bagaimana lagi? Al maksuru ma ba'daha, yang di kasrah. Setelah setelah ya-nya. Di fathah sebelum ya-nya. Kemudian kita lihat yang jamak muzakkar salim. Wa amma jam'ul muzakkar salimu, dan adapun jamak muzakkar salim fayurfa'u bil wawi, maka dia dirofa dengan wawu, ya. Wa yunsabu wa yufadu bil ya'i, dan dinasab dan juga difafat atau dijerkan dengan ya. Ya yang bagaimana nih pada jamak muzakkar salim saat dia nasab dan jer? Ya yang Al-maqsud qablaha. al-maksur ma qablaha dan maftuh ma Ma- ba'daha, ya. Dikasrohkan harokat huruf sebelum ya-nya, kemudian difathahkan harokat huruf setelah ya-nya. Itu pada jamak muzakkar salim ketika apa? Nasab dan khafad. Kita lihat catatan yang ketiga contohnya nih. Intasara al-muslimuna. Nah, ya, al-muslimuna dengan wawu. Tuh, rofa. Ahbabtu al-muslimina dengan ya. Harokat huruf sebelumnya dengan kasroh dan harokat huruf ya setelah ya dengan fathah. Wada'autu lil muslimina kan majrur dia terletak setelah li. Li kan huruf jar. Nah, sama dengan ya yang di kasrah sebelumnya dan di fathah setelahnya. Kemudian wa ammal asma'u al khamsatu, dia dirofa dengan wawu, wa tunsabu bil alif, dan dinasab dengan alif, wa tukhfadu bil ya'i, dan dikhafat dengan ya. Contohnya di sini safara abuka. Abuka dia rofa dengan wawu. Kemudian wadda'tu abaka. Abaka dia nasab dengan alif. Wa atamanna li abika at-taufiqa. Li abika. Nah, ya, dia majrur di sini terletak setelah apa? Lamul jar. Itu dengan ya. Terakhir, silakan dibaca wa amal af'alul khamsah. Min fadlik ana Nah, أقرأ silakan. أستاذ. شكرا أستاذ. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. Terjemahkan. أين dan adapun fiil-fiil yang lima atau af'al khamsah, maka dia fiil-fiil yang lima itu dirofakkan dengan nun atau dengan tetapnya nun, dan dinasabkan dan dijazmkan dengan penghilangan huruf nun tersebut. Betul sekali. Kita lihat catatan yang kedua di sini. Contohnya. Az-Zaidani yusafirani. Mana syahid kita? سافران. Al-af'al al-khamsah ya. Nah, Ah, dengan apa di situ? Dengan dengan nun. subutun nun. Nah, dengan subutun nun karena rofa ya. Tetapnya nun. Lan yusafiru dengan penghilangan huruf nun ya. Kemudian ya asma lam tusafiri. Asma nama orang lam tusafiri. Asalnya tusafirina gitu. Karena dia jazm ya, majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi hadzfun nuni. Oke, coba dong kita latihan nih. Siapa yang mau mengi'rab lafal abuka di sini? Nah, Ustaz. Boleh. Bismillah. Abuka fakat ya, Ustaz. La, laisa safar ya. Abuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsati. Abuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu
li'annahu minal asma'il khamsati wa Nah, huwa kurang mudhafun. niabatannya tuh. Al-kafu Niabatan oh, anid dhammati. أي نعم نعم سأصحح يا أستاذ. أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو Baik. مضاف. Nah, wa نعم. huwa mudhaf wal kafu. الكاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. Baik, barakallahu fiik. وفي Coba gantian teman-teman yang lain terakhir sebelum kita tutup. Yusafiru, coba. Di Arab yusafiru. Ada? Ana coba Ustaz. Boleh, Nam, silakan. Yusafiru fi'lun mudhari'un bi tar dulu. Sebentar Ustaz. Halo, Ustaz. Yusafiru. Yusafiru fi'lun mudhari'un Hmm. majzumun Lan, lan, bilan lan, 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 eh lan, lan lan yusafiru. eh mansub Ustaz. Mansubun. Naam. Fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu eh, nasbihi hadfun nun li'anna min Li'annahu. af'alil khamsah li'annahu Li'annahu. min af'alil khamsah. Cukup. Dah. Sampai situ aja, Naam. Nam. Betul ya? Barakallahu fiik. Barakallahu. أستاذ من فضلك أنا أسأل أستاذ آه، Ya. kali untuk fi'il mudhari yang dia nasab dengan salah satu penasab tadi lan, berarti kita tidak usah menyebutkan niabahnya lagi Ustaz. Misalnya tadi wa alamatu nasbihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Seperti itu aja Ustaz ya. Ya tidak perlu ditambahkan niabatan anil fathah gitu. Tidak ya Ustaz. Sebetulnya bisa saja ditambahkan. Ya, coba kita Oh lihat iya. di sini. Nah, iya Ustaz. Data yang kedua. Catatan yang kedua. Nah, ini ada ya. Lanjut ya Ustaz. Nah, ya kan? Nah, Nah, fi'lun nah, mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi hadfun nuni niyabatan anil fathati. Bagusnya baik. ada ya sebagai ganti dari fathah Eh, baru katakan li'anahu minal eh, af'alil khamsati. Sebagaimana kita kaji kemarin bahwasanya tanda-tanda cabang dari setiap i'rab itu dia adalah naib ya kan? Ganti dari tanda asal. Ya, nah, syukran Ustaz. Jazakallah khairan. afwan. Baik, ya kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. khairan wa barakallahu fiikum. Jazakallah. Wa iyyakum Jazakumullah jami'an. fi amanillah.